Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas sebuah materi dengan judul pewarnaan simpul dan bilangan kromatik. Next. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Balkis Akilah, yang kedua ada Muhammad Anwar Falah, yang ketiga ada Muhammad Faisal Fikri, dan yang keempat adalah saya sendiri, Roni Wahyu Utama, dan yang terakhir ada Zulfa Nursyadiah. Next. Adapun pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kita mulai dari yang pertama adalah definisi, yang kedua adalah teorema pewarnaan pada graf, lalu dilanjutkan dengan contoh soal, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kita mulai dari definisi pewarnaan titik dan bilangan kromatik. Jadi pewarnaan titik atau simpul adalah memberikan warna pada titik-titik pada graf sedemikian sehingga setiap dua titik yang bertetangga atau berhubungan langsung mempunyai warna yang berbeda. Nah, sampai sini coba kita lihat graf yang ada pada slide. Jika kita lihat kan di situ ada titik, ada graf dengan 10 titik. Nah, jika kita menggunakan kondisi dari definisi yang pertama tadi, yaitu setiap dua titik yang bertetangga mempunyai warna yang berbeda, berarti kita bisa menggunakan 10 warna yang berbeda. Namun pada prinsipnya pewarnaan pada titik di graf itu tidak seperti itu. Pewarnaan titik itu mengedepankan prinsip optimalisasi. Jadi kita menggunakan jumlah warna sesedikit mungkin. Nah, di sini muncullah istilah bilangan kromatik. Bilangan kromatik itu sendiri adalah jumlah warna minimum yang digunakan untuk mewarnai titik pada graf. Dinotasikan sebagai di sini ada huruf X. Huruf X ini tulisannya adalah C, dibacanya adalah Kai. Jadi di sini adalah Kai G sama dengan K, yang artinya jumlah warna yang dibutuhkan untuk mewarnai sebuah graf. Untuk melakukan pewarnaan pada graf, yang pertama kita lakukan adalah kita harus memulai dari titik atau vertex yang memiliki derajat paling banyak gitu. Di sini kebetulan setiap titiknya memiliki derajat 3, berarti kita bisa mulai dari pewarnaan dari titik ke 1. Coba next. Nah, di sini kita melakukan pewarnaan yaitu warna merah. Bisa kita lihat warna merah titik 1 ini bertetangga dengan titik 2, titik 6, dan titik 5. Sehingga otomatis titik 2, titik 6, dan titik 5 tidak bisa menggunakan warna yang sama, yaitu warna merah. Kemungkinannya sekarang ada di titik 7, titik 10, 8, 9, 3, dan 4. Maka kita akan melakukan pewarnaan di titik 10. Coba. Ya. Sekarang kemungkinannya kembali berkurang, yaitu titik 7 sekarang tidak bisa menggunakan warna merah karena dia bertetangga dengan titik 10, begitupun titik 8, sehingga kemungkinannya sekarang adalah titik 9, 4, dan 3. Kita pilih salah satu, kita pilih sekarang adalah 9. Nah, sekarang kemungkinan juga berkurang lagi, yaitu titik 4. Sekarang titik 4 tidak bisa menggunakan warna merah karena dia bertetangga dengan titik yang berwarna merah, sehingga sekarang kemungkinannya cuma satu, yaitu di titik 3. Jadi kita bisa menggunakan warna merah titik 3. Nah, sampai saat ini kita tidak ada kemungkinan lagi untuk menggunakan titik berwarna merah lagi, karena setiap titik yang tersisa sudah bertetangga dengan titik berwarna merah. Maka selanjutnya kita harus menggunakan warna baru. Kita akan menggunakan warna baru pada titik 2 misalnya. Coba. Nah, titik 2. Sekarang titik 2 bertetangga dengan titik 7. Otomatis titik 7 tidak bisa menggunakan warna kuning kan. Nah, titik-titik yang tidak bertetangga dengan titik warna kuning yaitu titik 6, 5, 8, dan 4. Kita pilih salah satu. Yaitu titik 6. Nah. Sekarang titik 8 otomatis tidak bisa menggunakan warna kuning. Kemungkinannya sekarang ada 2, yaitu titik 5 dan titik 4. Kita akan mewarnai titik 5 dengan warna yang sama, itu warna kuning. Ya. Nah, sekarang kemungkinannya untuk menggunakan warna kuning sudah tidak ada lagi karena tiap titik yang tersisa sudah bertetangga dengan titik warna kuning, begitupun warna merah. Sehingga kita harus menggunakan warna baru. Coba next. Nah, kita
dicetak menggunakan warna hijau, dan seterusnya. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa Chi dari G sama dengan K, di mana K-nya itu sama dengan 3. 3 itu representasi dari 3 warna ini, yaitu merah, kuning, dan hijau. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai teorema pewarnaan pada graf. Ada beberapa teorema yang digunakan. Teorema yang pertama itu jika ada sebuah pewarnaan pada simpul yang berjumlah K pada graf G, maka K dari G kurang atau sama dengan K. Untuk pembuktiannya, jika ada pewarnaan dengan jumlah simpul K pada graf G, berarti semua titik pada graf G dapat diwarnai dengan menggunakan K warna. Karena bilangan kromatik ini sesuai dengan definisi yang tadi merupakan minimum banyaknya warna yang digunakan untuk mewarnai semua titik pada graf G. Sedemikian sehingga syarat pewarnaan terpenuhi, maka K dari G kurang dari sama dengan K. Oke, lanjut. Untuk contohnya di sini pada slide terdapat graf G dengan 4 buah simpul ya, V1, V2, V3, dan V4. Nah, awalnya ini dia mempunyai warna yang berbeda pada setiap simpulnya. Nah, namun karena sesuai dengan definisi, bilangan kromatik ini adalah itu menggunakan prinsip optimalisasi, di mana kita meminimalisasi warna yang digunakan. Maka setelah diminimalisasi, sehingga K dari G ini bisa sama dengan 2, menggunakan 2 warna. Karena V1 ini tidak berhubungan dengan V3, dan sebaliknya V2 juga tidak berhubungan dengan V4. By the next. Teorema yang selanjutnya, jika H sebuah graf bagian dari graf G, maka K dari H kurang dari sama dengan K dari graf G. Misalnya, misalkan H sebuah graf bagian dari graf G, berarti vertex dari H ini merupakan subset dari vertex G, dan sisi dari H ini juga merupakan subset dari sisi G. Karena setiap pewarnaan titik H dapat diperluas ke sebuah pewarnaan titik G, maka K dari H itu kurang dari sama dengan K dari G. Yang berikut terlihat sebuah graf G, di mana graf G ini memiliki K berjumlah 3 warna. Dan graf H ini merupakan graf bagian dari graf G yang memiliki K sama dengan 2. Nah, berarti di sini dapat disimpulkan bahwa K dari H ini kurang dari K dari G. Next. Yang selanjutnya, jika graf G adalah graf komplit dengan n titik, maka K dari G itu sama dengan n titik tersebut. Pembuktiannya, karena pada graf komplit ini setiap 2 titiknya berhubungan langsung sesuai dengan definisi pewarnaan titik, di mana sisi yang bertetangga tidak boleh berwarna sama, maka semua titik ini harus diwarnai dengan warna yang berbeda. Berikut contoh graf di mana semua simpul ini terhubung langsung dengan suatu titik. Maka graf G dengan 4 titik memiliki KG sama dengan 4. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah teorema yang keempat. Jika graf G adalah sebuah graf kosong, maka K dari G sama dengan 1. Dengan pembuktian, karena graf kosong hanya terdiri dari titik-titik dan tidak ada sisi yang menghubungkan 2 titik, berarti setiap titik boleh mempunyai warna yang sama. Contohnya pada graf di slide, terdapat sebuah graf kosong, dan setiap titik pada graf tersebut tidak dihubungkan, maka setiap graf tersebut dapat menggunakan satu warna yang sama. Maka graf G memiliki K dari G sama dengan 1. Selanjutnya, teorema yang kelima. Misalkan G adalah sebuah graf yang tak kosong. Graf G berisi jika dan hanya jika K dari graf G sama
dengan 2. Pembuktian, jika G bipartisi, maka K dari G sama dengan 2. G bipartisi, maka dia dapat dipartisi menjadi 2 himpunan, misalkan Y dan X. Gunakan satu warna untuk mewarnai semua titik di X, karena tiap titik di X tidak saling berhubung. Gunakan warna 2 untuk mewarnai semua titik di Y, karena tiap titik di Y tidak saling berhubungan, sehingga hanya dibutuhkan 2 warna untuk mewarnai graf G. Berarti K dari G sama dengan 2. Misalkan terdapat sebuah graf bipartisi, di mana kita membaginya menjadi 2 himpunan, yaitu himpunan X dan himpunan Y. Dapat dilihat bahwa tiap titik pada himpunan X tidak saling berhubungan, dan pada himpunan Y pun setiap titik tidak berhubungan. Maka setiap simpul atau titik di himpunan X dapat memiliki warna yang sama. Begitupun pada titik pada himpunan X. Maka graf G dengan KG sama dengan 2. Atau dengan artian graf G memiliki bilangan kromatik senilai 2. Selanjutnya, jika K dari G sama dengan 2, maka G adalah bipartisi. Misalkan, semua titik yang diwarnai dengan warna 1 diletakkan dalam himpunan X, dan semua titik yang diwarnai dengan warna 2 diletakkan dalam himpunan Y. Berarti, titik-titik yang terletak dalam himpunan X tidak mungkin saling berhubungan karena berwarna sama. Begitu juga untuk titik-titik yang terletak dalam himpunan Y. Tetapi pastilah titik-titik yang terletak dalam himpunan X dan titik-titik yang terletak dalam himpunan Y berhubungan agar terbentuk suatu graf. Sehingga graf yang terbentuk adalah graf bipartisi. Selanjutnya teorema yang ke-6. Misalkan jika ada sebuah graf Cn adalah sikal dengan n titik, maka K dari G sama dengan 2 jika jumlah n berupa genap. Yang kedua, jika Cn adalah sikal dengan n titik, maka K dari G sama dengan 3 dengan syarat n adalah bilangan ganjil. Dibuktikan, misalkan Cn adalah sikal dengan n titik, maka panjang sikal Cn adalah n. Jika n genap, maka Cn adalah graf bipartisi. Berdasarkan teorema 5, bilangan kromatik Cn adalah 2. Jika n ganjil, maka Cn bukan graf bipartisi. Berdasarkan teorema 4, dan Cn bukan graf kosong. Maka K dari G lebih besar sama dengan 3. Selanjutnya, misalkan Cn ada sama dengan vertex 1, vertex 2, vertex 3 hingga ke n. Untuk n ganjil dan 1 kurang dari sama dengan i kurang dari sama dengan n-2, warnai titik V1 dengan warna 1. Untuk n genap dan 1 kurang dari sama dengan i kurang dari sama dengan n-1, warnai titik V1 dengan warna 2. Akhirnya warnai titik Vn dengan warna 3. Maka diperoleh sebuah pewarnaan 3 pada Cn. Berdasarkan definisi bilangan kromatik, maka K dari graf G lebih kecil sama dengan 3. Karena K dari G lebih besar sama dengan 3 dan kurang dari sama dengan 3, maka K dari G sama dengan 3. Jadi untuk Cn adalah sikal dengan n titik, maka untuk n genap, maka K dari Cn sama dengan 2. Dan untuk n ganjil, maka K dari G sama dengan 3. Selanjutnya, terdapat 2 graf pada layar. Yang pertama, graf dengan dengan titik berjumlah 6, dan jumlah angka 6 adalah termasuk bilangan genap, maka K dari C6 sama dengan 2. Kemudian pada graf yang kedua memiliki jumlah titik sama dengan 5, maka untuk K dari C5 sama dengan 3. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. 3. Baik, sekarang kita beralih ke contoh soal. Nah, untuk contoh pertama, di sini kita mempunyai
graf yang memiliki 6 titik atau 6 simpul. Kalau kita tidak memikirkan banyaknya warna untuk mewarnai graf tersebut, kita bisa saja mewarnai kelima titik tersebut dengan warna yang berbeda. Namun, karena konsepnya di sini kita mencari warna optimumnya, berarti kita harus mencari nilai minimum untuk mewarnai 5 titik tersebut. Nah, biasanya untuk mewarnai graf, pertama itu kita cari titik yang mempunyai derajat paling banyak. Nah, di sini kita lihat titik yang mempunyai derajat paling banyak adalah titik 1. Kita warnai titik 1 dengan warna oranye. Kemudian kita lihat titik 1 ini bertetangga dengan titik 2, titik 3, titik 4, dan titik 5. Itu berarti keempat titik tersebut tidak boleh memiliki warna yang sama dengan titik 1. Kemudian kita beralih ke titik 2. Titik 2 ini kita beri warna yang baru, yang berbeda dengan titik 1. Kita beri warna kuning. Nah, kita lihat di sini titik 2 bertetangga dengan titik 1 yang telah diberi warna dan titik 3. Otomatis yang berkemungkinan untuk memiliki warna yang sama dengan titik 2 adalah titik 4. Mengapa? Karena bisa kita lihat titik 5 di sini bertetangga dengan titik 2 melalui sisi yang di atas. Sekarang kita beralih ke titik 3. Kita lihat. Nah, titik 3 ini kita beri warna yang berbeda dengan titik 2 dan titik 1. Kita beri warna titik 3 ini dengan warna hijau. Nah, kita lihat di sini titik 3 bertetangga dengan titik-titik yang telah diberi warna. Itu berarti kemungkinan terakhir yang bisa memiliki warna yang sama dengan titik 3 adalah titik 5. Bisa kita simpulkan bahwa Kai dari graf tersebut adalah 3. Itu merupakan representasi dari 3 warna berbeda pada graf tersebut, yaitu kuning, oranye, dan hijau. Next. Nah, sekarang kita beranjak ke contoh soal yang kedua. Di sini kita memiliki sebuah graf yang memiliki 6 simpul. Kita lihat titik 1 di sini bertetangga dengan titik 2, titik 3, dan titik 6. Itu berarti ketiga titik tersebut tidak boleh memakai warna yang sama dengan titik 1. Nah, kemungkinan selanjutnya yang boleh memakai warna yang sama dengan titik 1 adalah titik 4. Kita beri warna hijau pada titik 4. Setelah diberi warna hijau pada titik 4, kita lihat titik 4 ini bertetangga dengan titik 2, titik 3, dan titik 6. Itu berarti ketiga titik tersebut tidak boleh memakai warna hijau, sehingga kemungkinan terakhir yang boleh memakai warna hijau adalah titik 5. Kita lihat kembali bahwa titik 5 bertetangga dengan titik 3, titik 2, dan titik 6. Itu berarti ketiga titik tersebut sudah tidak bisa memakai warna hijau. Nah, kita harus memberi warna baru pada ketiga titik tersebut. Kita mulai dari titik 2. Kita beri warna merah pada titik 2. Nah, kemudian kita lihat titik 2 ini bertetangga dengan titik 1, titik 4, dan titik 5 yang telah diwarnai. Sehingga kemungkinan terakhir yang selanjutnya adalah kita lihat titik 3 dan titik 6 ini tidak bertetangga secara langsung dengan titik 2. Otomatis kedua titik tersebut boleh memakai warna yang sama dengan titik 2. Kita beri warna merah pada titik 3 dan titik 6. Nah, bisa kita lihat di sini titik 1 itu mempunyai derajat 3 dan semua juga mempunyai derajat 3. Kita simpulkan di sini bahwa Kai dari graf tersebut adalah 2. Itu merupakan representasi dari warna merah dan warna hijau. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah untuk menentukan jumlah warna pada sebuah graf dapat dilihat dari setiap dua titik yang bertetangga. Apabila saling bertetangga, maka akan memiliki warna yang berbeda. Selanjutnya, untuk menghitung jumlah warna minimum atau bilangan kromatik digunakan rumus Kai sama dengan K, yang artinya jumlah warna yang dibutuhkan untuk mewarnai sebuah graf. Selanjutnya, untuk mewarnai sebuah graf, kita harus memberi warna dengan sesedikit mungkin. Nah, jadi untuk pewarnaan graf, kita harus memberi warna dengan sesederhana mungkin. Nah, untuk menyederhanakannya, kita harus menggunakan teorema yang tadi sudah dijelaskan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.